Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ica Wijaya. Welcome back to Rempak. Muka gue gak kelihatan. Gimana kabarnya semua? Ketemu lagi sama gue. Sendirian lagi. Jangan pernah bosan. Tapi sebenarnya sendiriannya di sini doang kok. Kalau di sini kan aku jadi ditemenin sama kamu. Ya Allah, lenje banget lu, Cak. Episode malam ini, gue akan bahas tentang kisah kelam seorang perempuan yang awalnya dia ini sakit gitu guys, sakit-sakit gak jelas gitu, tapi ternyata ujung-ujungnya dia kerasukan sampai berujung kematian. Clue sampai sini, ada yang bisa tebak kira-kira apa yang akan gue bahas? Udah penasaran atau belum? Udah penasaran belum? Ih, serem. Sebelum kita masuk ke ceritanya, gue bakal bahas sedikit tentang latar belakang si perempuan ini. Check this out. Oke, malam ini kita akan bahas tentang Anneliese Michel atau Anna Elizabeth Michel. Dia lahir pada 25 September tahun 1952 di Lebelfing, Bavaria, Jerman Barat. Michel ini berasal dari keluarga Katolik Roma yang dikenal mereka ini taat beragama gitu. Si Michel ini dibesarkan bersama dengan 3 saudari perempuannya dan orang tuanya yang bernama Joseph dan Anna. Mereka ini dikenal sangat taat dalam beragama dan rajin menghadiri acara-acara peribadatan guys. Tapi seiring berjalannya waktu guys, pada bulan Desember tahun 1968, keanehan Michel ini mulai muncul. Yang dimana pada saat itu Michel berusia 16 tahun. Dia ini sering mengalami kejang-kejang dan halusinasi, di mana hal itu bermula pada saat malam hari ketika dia mau tidur. Michel ini merasakan ada yang menekan dadanya seolah-olah membuat dia jadi kesulitan dalam bernafas. Setelah beberapa bulan, tepatnya di bulan Agustus 1969, hal itu terjadi lagi nih guys. Saat itu, dia nih benar-benar under control. Dia sama sekali nggak bisa mengendalikan tubuhnya. Akhirnya ibunya membawa Michel ke seorang dokter keluarga. Dokter ini bernama Dr. Vogt. Dia adalah seorang dokter ahli syaraf. Gak hanya Dr. Vogt, ternyata ada dokter lain juga yang menangani si Michel ini, bernama Dr. Luthi. Dr. Luthi ini sempat menjalankan pemeriksaan terhadap Michel, yaitu pemeriksaan AAG namanya. Pemeriksaan AAG ini tuh pemeriksaan untuk otak gitu guys. Tapi setelah diperiksa hasilnya keluar, tidak ada tanda-tanda yang menandakan bahwa adanya suatu keanehan nih di badannya si Michel. Akhirnya mereka ini berkesimpulan bahwa Michel ini menderita epilepsi. Akhirnya dokter pun memberikan obat penenang. Beberapa tahun menjalani pengobatan, Michel ini mulai membaik nih. Bahkan si Michel ini sempat melanjutkan pendidikannya dan menjadi lulusan terbaik di tahun 1970. Tapi sayangnya penyakit Michel masih sering kambuh guys. Dan pada saat Michel berusia 20 tahun, dia menjadi tidak toleran terhadap berbagai objek keagamaan dan mulai mendengar suara-suara aneh katanya. Meskipun udah diberi pengobatan yang sesuai dengan penyakit yang dialami Michel, tapi Michel ini sama sekali tidak kunjung membaik guys kondisinya. Yang ada kondisinya si Anneliese Michel ini malah semakin memburuk. Selain itu, Michel juga mulai menunjukkan gejala-gejala aneh guys, yaitu pernah mencoba untuk bunuh diri. Lalu pada tahun 1973, ketika Anneliese berusia 21 tahun, hal-hal misterius nih mulai pada datang nih guys, mulai pada muncul dan mempengaruhi si Michel. Michel pun mulai mendengar adanya ketukan pintu di kamarnya ketika malam hari, dan ternyata bukan hanya Michel, adik-adiknya Michel pun juga
mendengar hal serupa. Anneliese Michel bersaksi bahwa dia ini sering melihat wajah-wajah iblis yang ada di dalam tubuhnya. Anneliese juga sering mendengar suara-suara aneh, guys. Dari bisikan-bisikan yang dia dengar, ada yang mengatakan bahwa kalau dia ini akan membusuk di dalam neraka. Pernah nih pada suatu hari, sang ibu melihat Anneliese menatap lama patung Bunda Maria yang ada di kamarnya dan matanya tiba-tiba berubah menjadi hitam. Gak hanya itu guys, ibunya juga ngeliat kalau badannya si Michel ini tiba-tiba berubah semua jadi warna hitam. Terus dia juga jadi punya cakar dan tangannya itu berbulu. Nih, kira-kira apa ya kerasukin dia ya? Masih di tahun yang sama guys, Anneliese ini mengalami depresi berat dan dia berniat untuk melakukan bunuh diri lagi. Karena penyakitnya sering kambuh, dia nih jadi sering mengamuk, merobek pakaiannya sendiri, dan membenturkan kepalanya itu ke tembok. Ia juga menghancurkan semua aksesoris religius yang ada di rumahnya, seperti patung-patung dan foto salib. Anneliese ini semakin hari perilakunya ini semakin aneh guys. Dia nih tiba-tiba ngejilat urinnya sendiri di lantai. Terus dia suka makan batu bara, dia juga kadang suka melolong seperti anjing, dan bahkan dia sampai makan laba-laba guys yang ada di depannya dia. Coba tuh. Dan ketika badan Anneliese sudah mengalami penurunan drastis, anehnya nih guys, dengan badan dia yang kurui, masa dia bisa melempar saudaranya? Dan Anneliese juga bisa menghancurkan satu buah apel dengan sekali genggam. Krek, gitu loh guys. Gokil kayak kerupuk. Anneliese juga mulai bertingkah aneh nih. Saat dia didekatkan atau berdekatan dengan barang-barang keagamaan. Seperti adanya salib dan air suci. Holy water. Anjay. Karena hal-hal berbau mistis udah mulai pada bermunculan nih guys. Akhirnya sang ibu pun mulai meminta pertolongan kepada tokoh agamanya yang bernama Father Roderick. Beliau adalah seorang pakar pengusiran setan. Dan ia mengatakan bahwa tubuh Anneliese Michel ini 100% telah dimasuki oleh iblis-iblis jahat. Tapi sayangnya, Father Roderick ini menolak dan tidak mau melakukan exorcism terhadap Anneliese Michel. Lalu, orang tua Anneliese ini mencoba meminta pertolongan ke pemuka agama setempat nih untuk bersedia melakukan pengusiran terhadap Anneliese Michel. Akhirnya, orang tuanya Anneliese ini bertemu dengan salah satu pemuka agama yang bernama Joseph Stang. Joseph Stang ini memerintahkan pastor Ernst Alt untuk mengecek keadaan Anneliese pada saat itu. Dan setelah Ernst Alt memeriksa keadaan Anneliese, dia percaya bahwa Anneliese ini memang benar-benar dirasuki oleh iblis-iblis yang sangat jahat. Yang dimana Anneliese itu sama sekali tidak menderita epilepsi guys. Akhirnya, Ernst Alt ini meminta kepada Uskup Joseph Stang untuk melakukan eksorsisme. Dan akhirnya Joseph Stang pun menyetujui permintaan tersebut dan memberikan izin kepada seorang imam lokal bernama Arnold Renz untuk melakukan eksorsisme terhadap Anneliese Michel. Tapi dia memerintahkan agar hal tersebut nih dilakukan secara rahasia. Dan pada titik ini, kedua orang tua Anneliese Michel ini tuh udah berhenti guys berkonsultasi dengan dokter atas permintaan Anneliese sendiri. Dan mereka hanya mengandalkan ritual pengusiran setan. Nah, pada 24 Desember tahun 1975, proses ritual nih akhirnya dilakukan guys. Di mana dijadwalkan 1-2 kali dalam seminggu, dan setiap sesinya ini berlangsung selama 4 jam. Gokil. Ritual pertama ini dilakukan. Pastor Renz yang melakukan ritual itu membolehkan keluarganya untuk merekam ke dalam kaset untuk dijadikan sebagai sebuah bukti. Selama 10 bulan, Alt dan Renz ini melakukan 67 eksorsisme terhadap Anneliese Michel. Dan ada nih sesi di mana Anneliese mengungkapkan bahwa
Dia percaya kalau dia ini dirasukin oleh 6 iblis, guys. Iblis-iblis tersebut adalah Lucifer, Cain, Judas, Adolf Hitler, Nero, dan Fleischmann. Nah, ini dia cuplikan suara iblis yang ada di dalam tubuh Annelies. Itu tadi suara aslinya, guys. Ini salah satu suara iblis yang namanya Hitler. Dan sekarang kita akan dengerin ini iblis yang namanya Cain. Mending gue, guys. Lihat, serem banget. The next kita akan dengerin suara Nero. Next, Fleischmann. Terakhir, Judas. Lucifer. Itu dia, guys, suara 6 iblis yang ada di dalam tubuhnya Annelies Michel. Sebenarnya secara keseluruhan suaranya sih hampir sama, cuma mereka punya ciri khas intonasi itu yang berbeda-beda. Itu dia yang bisa ngebedain mana yang namanya Nero, mana yang Judas, mana yang Lucifer, mana yang Fleischmann, dan lain-lain. Intinya tetep aja merinding gue dengerin. Nah, ternyata semua roh ini nih, mereka nih saling berperang untuk memperebutkan tubuhnya si Annelies, guys. Selama proses ritual dijalankan nih, guys, kondisi Annelies nih bener-bener semakin memburuk. Annelies ini suka ngomong gak jelas tentang kematiannya, dan dia juga gak mau makan bahkan sampai minum. Kondisi Annelies ini lama-kelamaan semakin memprihatinkan. Dan dalam kondisi tubuh penuh luka, si Annelies Michel ini mengalami dehidrasi yang cukup hebat. Dan akhirnya pada tanggal 1 Juli 1976, Michel pun meninggal dunia di rumahnya dalam keadaan yang sangat tragis. Hasil otopsi menyatakan bahwa Annelies Michel ini meninggal dunia karena dehidrasi dan kekurangan gizi. Hal ini terjadi akibat hampir 1 tahun Annelies Michel ini dalam keadaan setengah kelaparan, guys, yang dimana ritual pengusiran setan tetap berlangsung di saat tubuh Annelies Michel ini sudah menurun.
Saat itu berat badan Anneliese Michel ini hanya berbobot 30 kg. Dan Anneliese juga menderita patah lutut nih guys, karena dia berlutut terus-menerus. Anneliese tidak dapat bergerak sama sekali nih, atau berjalan tanpa bantuan orang lain. Dan kemudian, Anneliese dilaporkan juga mengidap pneumonia. Kisah tentang Anneliese Michel ini mengguncang publik Jerman nih guys pada saat itu. Terutama setelah orang tua Anneliese dan kedua imam yang melakukan ritual eksorsisme itu dituduh oleh pengadilan karena telah melakukan pembunuhan. Tapi untuk membenarkan tindakan tersebut, mereka akhirnya membawa rekaman ritual eksorsisme si Anneliese Michel nih guys sebagai bukti. Dan selama persidangan, orang tua Anneliese ini sempat meminta izin kepada pihak berwenang untuk menggali sisa-sisa jenazah putri mereka. Buat apa ya? Alasannya, orang tua ini menyampaikan kepada pihak berwenang, katanya Anneliese ini telah dikuburkan secara terburu-buru di peti mati yang katanya murah. Hampir 2 tahun berlalu nih guys setelah penguburan dilakukan. Pada tanggal 25 Februari 1978, akhirnya jenazah Michel ini diganti dalam peti mati kayu baru yang dilapisi dengan timah. Namun sayangnya, setelah persidangan selesai, kedua imam yang melakukan eksorsisme tadi dinyatakan bersalah karena telah melakukan pembunuhan akibat kelalaian dan dijatuhi hukuman 6 bulan penjara, yang kemudian ditangguhkan dan 3 tahun masa percobaan. Dan ternyata guys, kisah Anneliese ini nggak cuma sampai di situ aja. Pada tanggal 6 Juni 2013, tiba-tiba kebakaran terjadi nih guys di rumah yang dulu ditempati oleh Anneliese Michel. Meskipun polisi setempat mengatakan nih guys, kalau kasus ini tuh cuma pembakaran biasa aja, tapi beberapa penduduk setempat mengaitkan atau berpendapat bahwa hal ini terjadi ada kaitannya dengan kasus pengusiran setan Anneliese Michel. Itu dia cerita tentang Anneliese Michel, gadis cantik ya, yang yang nggak berdaya. Dia harus mengalami 67 eksorsisme, di mana dengan kondisi tubuhnya yang benar-benar enggak banget karena berat badannya gila guys, 30 kg. 30 kg tuh berat untuk ukuran anak kelas berapa? TK kali. TK aja juga, iya TK kali paling. Itu juga kalau anaknya nggak gendut. Ini udah remaja, beratnya cuma 30 kg, kalian bisa bayangin gak tuh guys? Dan yang bikin gue kagetnya, yang bikin gue shocknya adalah dia meninggal, dia wafat di tanggal dimana gue lahir. Serem banget. Walaupun beda tahun kan tanggalnya sama. Kebetulan yang sangat merinding. Itu dia guys. Kisah pilu, kisah kelam tentang eksorsisme nih, si Anneliese Michel. Kasian banget ya, tapi ya mau gimana gitu. Dan gue gak ngerti sih dosa dia apa ya, kok sampai bisa 6 iblis tuh masuk ke dalam tubuh dia gitu. Padahal jelas-jelas tadi udah gue bahas, latar belakang dia tuh dibesarkan atau tumbuh di keluarga yang taat beragama. Harusnya yang taat beragama tuh kebal sama yang begitu-begitu gitu. Kecuali hukum, emang gak bisa kita kebal. Pak, cuak. Biasanya yang kebal hukum tuh yang begininya banyak. Bukan yang taat beragama, tapi taat begininya. Yes, itu dia episode yang gak kalah seru kan, gak kalah mencekam, gak kalah menegangkan dari episode-episode sebelumnya. Tapi memang lebih singkat dan lebih, tapi menurut gue ini lebih tragis juga sih. Karena, tapi masih sereman yang kemarin, masih sadisan yang kemarin sih. Cuma, ya sama lah, kalau kemarin karena manusia yang kayak setan. Kalau ini setan yang sampai ke iblis gitu, gimana tuh? Kalian bisa cerna nggak kira-kira omongan gue? Gue aja nggak bisa. Tuh coba tolong bantuin dah. Gimana? Oke, udah nggak usah perlu banyak cincong lagi Ica.
Let's go, kita bagi-bagi giveaway. Masih dengan giveaway yang sama, guys. Ayo sahabat rumput, terus ngapain? Subscribe, like, komen di kolom komentar. Pokoknya banyak-banyakin komen. Terus jangan lupa juga di-share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Teman-teman kamu share. Kenal nggak kenal kamu share aja. Karena giveaway masih menunggu kamu. Ayo 1K, bisa dikit lagi. Kita no fake club, guys. Giveaway-nya benar-benar udah tinggal dikirim aja ke pemenang yang beruntung. So, jangan sampai kelewatan. Thanks banget buat semua sahabat rumput yang udah selalu setia sama rumput dan selalu support rumput sampai saat ini. Jangan berhenti. Terus naik, rumput naik, mampus mah. Pokoknya thank you banget buat semuanya. Sudah menemani saya yang sendirian di sini, dan semoga kalian juga yang nonton merasa ditemani dengan saya di sini yang sendirian. Thanks banget, sampai bertemu di next episode. Gue Ica Wijaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.